Kita akan belajar dari sini teman-teman. Ya, kita masuk materi. Jadi setelah teman-teman nanti pulang dari sini, kemudian nanti membuka NC, itu otomatis berarti teman-teman itu adalah leader di NC-nya masing-masing. Nah, kenapa kita harus belajar materi ini? Karena orang yang datang ke NC kita itu tidak bisa kita request. Orang yang datang mau program ke NC kita itu kepribadiannya tidak sama dengan kita selaku pemilik NC. Ya, itu yang harus kita camkan. Hampir rata-rata keluhan pemilik NC adalah mengeluhkan tingkah laku customernya. Tetapi setelah belajar ilmu ini harusnya tidak mengeluhkan tingkah laku customernya lagi. Ya, siapkan NRG-nya biar nggak ngantuk. Ini materinya bikin ngantuk ya. Harapannya setelah dapat ilmu ini teman-teman memperlakukan para customer itu sesuai kepribadiannya. Jadi teman-teman harus bisa menjadi bunglon. Ketika melayani si A, si B, si C, si D. Tadi teman-teman A kedatangan tamu dari B, dari C, dari D. Oh, B itu orangnya kayak gitu ya. Oh, C itu orangnya kayak gitu ya. Oh, D itu orangnya kayak gitu. Besok di NC pun sama seperti itu. Nah, berarti kita harus ngeprint ini banyak, Pak. Enggak harus. Ya, customer datang ke NC bukan mau dites kepribadiannya, tapi mau dicek lemaknya. Paham ya? Nah, maka kita harus tahu rumusnya. Oke, rumusnya seperti ini, ya. Manusia itu ada yang dominan ke perasaan. Ada yang dia itu dominan kepada pikiran atau logika. Ya. Kalau yang dominan itu perasaannya, ya, maka dia ini menghadapi apa-apa pakai perasaan. Jadi yang dikedepankan itu hatinya dulu. Ya. Logikanya belakangan. Tapi bagi orang yang thinking, ya, orang yang pemikir, orang yang logik, itu menghadapi segala sesuatu pakai pikiran dulu, perasaannya disimpan. Itulah kenapa sering bilang ini orang gak punya hati apa ya. Bukan gak punya hati, memang dia tipenya seperti itu. Apa-apa yang dikedepankan pikirannya dulu. Paham? Kemudian ada orang itu yang perasaannya itu diekspresikan. Senang ya diungkapkan, tidak senang ya diungkapkan. Sedih ya diekspresikan, bahagia juga diekspresikan. Nangis pun dia bersuara. Nah, itu berarti ekspresif. Tapi ada teman kita yang menangis itu hanya di dalam hati. Ya, tahu-tahu hanya berkaca-kaca. Itu. Ya, itu dia disebut dengan introvert. Ada orang itu setiap punya ide, ya, setiap punya ide itu diungkapkan, namanya thinking extrovert.
Kalau yang ini di sebelah sini namanya feeling extrovert. Jadi yang sebelah sini, ya yang kanan ini yang diekspresikan perasaan, yang disimpan itu perasaan. Kalau yang sebelah kiri teman-teman, ini dia pemikir, tapi ada yang diekspresikan, ada yang disimpan. Ya. Nah, kita mulai dari yang feeling tapi ekstrovert. Feeling tapi ekstrovert. Apa-apa diekspresikan. Ya. Senang diekspresikan, heboh diekspresikan. Dia nggak bisa memendam. Ya. Kalau dia pendam dia stres. Ya. Maka ini disebut dengan feeling ekstrovert atau si gesit. Ya, bahasa psikologinya sanguinis. Nah, inilah teman-teman kita yang disebut dengan si C. Ya. Paham? Yang paling rame dari tadi kan si C itu. Ya. Jadi mulai hari ini jangan suka curhat sama orang C. Karena ember. Orang C itu akan bilang, ini rahasia loh ya. Rahasia kok ya diomongin gitu loh. Ya. Oke, ya. Paham ya? Ada orang kok dia ini perasa tapi apa-apa diekspresikan. Maka tadi sisi negatifnya ngibul. Iya, makanya jangan gampang percaya sama orang C. Ya. Gombal, iya. Itu memang sudah bawaannya. Ya. Dia romantis, iya, karena diungkapkan. Tapi ingat, itu bukan sesungguhnya. Jadi orang A nggak usah baper ya. Kalau digodain sama orang C. Ya Allah, kamu kok perhatian banget sih gitu. Nggak taunya buaya gitu kan. Oke, baik teman-teman, jelas ya feeling extrovert. Nanti kita bahas secara detail. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah yang diekspresikan bukan perasaannya, tetapi pikirannya. Maka kita sebut dia dengan thinking extrovert. Ya, kita sebut dia dengan psikuat atau koleris. Ini teman-teman kita yang ada di kelompok D. Ya, kelompok D. Susah diatur, iya. Ya. Karena apa? Karena pikirannya bekerja terus. Mikir tapi diekspresikan, diungkapkan. Apa yang ada di pikirannya dia sampaikan. Jadi kalau ngadepi orang D, jangan pakai hati karena Anda akan sakit hati. Ya. Hadapilah orang D itu pakai pikiran juga. Ya. Karena memang bawaannya nyebelin terus. Ya. Oke. Berikutnya adalah feeling tapi dipendam alias feeling introvert. Ya. Ini disebut dengan si damai atau plekmatis. Ya. Dia lebih kepada memendam
apa yang dia rasakan. Ya. Ngeyel iya. Ya. Tapi dia ini memendam rasa. Ini teman-teman kita yang ada di kelompok A. Orangnya memang damai. Enggak suka ribut, ngalahan terus. Ya, daripada berantem aku ngalah enggak apa-apa gitu kan. Ya. Padahal itu bagi dia problem. Maka jangan percaya ketika Anda tanya ke orang A, gimana? Enggak apa-apa kok. Itu berarti ada apa-apa. Ya. Paham? Karena apa? Karena orang A itu hatinya bisa menangis tapi wajahnya bisa tersenyum. Ya, sehingga dia bisa bilang nggak apa-apa kok, padahal hatinya teriris-iris itu. Ya. Stres, iya memang sering stres orang A itu. Orang A itu sering stres, penyakitnya migrain asam lambung. Sama vertigo gitu kan. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman kita yang terakhir B itu terkenal dengan si rinci. Ya, si rinci, melankolis. Dia pemikir tapi introvert. Maka ini manusia langka. Ya, langka memang. Anda nyari accounting perusahaan susah loh. Nyari ahli keuangan itu enggak mudah. Dan orang-orang B itu detail sekali. Ya, dia rinci banget. Dan suatu saat akan ada orang yang program di NC kita itu orang B itu akan ada. Ya, hebatnya orang B itu apa? Apa segala sesuatunya itu detail. Ya. Dia pikirkan dengan detail. Akhirnya apa? Kebanyakan mikir enggak action. Dianalisa, dipertimbangkan, diperhitungkan. Wah, akhirnya yang lain sudah 10 km, dia masih jalan di tempat. Kalau aku melangkah, wah nanti gimana gitu kan. Dianalisa lagi. Mau melangkah sebentar gitu kan. Nah, itu. Kebanyakan mikir, ya. Si B kebanyakan mikir, si C nggak pernah mikir. Giliran salah baru mikir, oh salah ya. Oke, jadi teman-teman ini rumus awal. Ya, rumus awal mempelajari kepribadian calon customer.